Skandal kepatuhan kripto. Sebuah kajian kritis dari Ardio News. Coba deh bayangin, Anda baru aja untung besar dari investasi kripto. Selamat. Tapi nih, sebelum pesan tiket liburan, ada satu pertanyaan kecil yang muncul. Gimana cara bayar pajaknya ya? Kalau Anda bingung, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Ternyata pemerintah di seluruh dunia juga sama pusingnya. Pusing itu mungkin kata yang terlalu sopan ya. Ini lebih kayak migrain kolektif skala global buat para menteri keuangan. Migrain kolektif, saya suka istilah itu. Nah, dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal bedah tuntas beberapa riset yang Anda bagikan soal kerumitan pajak kripto ini. Misi kita simpel aja, cari tahu kenapa aset digital ini jadi mimpi buruk buat kantor pajak, lihat sekacau apa aturan di berbagai negara, dan apa benar teknologi bisa jadi solusi buat masalah yang ia ciptakan sendiri? Tepat. Masalahnya itu sangat fundamental. Sistem pajak yang kita kenal sekarang kan dirancang untuk dunia yang terpusat. Ada bank, ada bursa efek, ada lembaga clearing. Selalu ada penjaga gerbangnya gitu ya, yang wajib lapor ke pemerintah? Betul. Kripto datang dan bisa dibilang merobohkan semua gerbang itu. Dia kan operasinya di jaringan desentralisasi, tanpa batas negara, dan seringkali anonim. Salah satu riset dari tahun lalu menggambarkannya pas banget. Ini seperti mencoba menangkap asap pakai jaring ikan. Oke, menangkap asap. Coba kita bongkar deh analogi itu. Emang apa sih yang bikin transaksi Bitcoin atau Ethereum ini licin banget gitu dibanding katakanlah saya transfer uang lewat mobile banking? Ada 3 pilar utama yang bikin ini komplit. Pertama, yaitu tadi, sifat desentralisasinya. Nggak ada tuh yang namanya, otoritas pusat. Nggak ada direktur bank yang bisa ditelepon sama petugas pajak buat minta data. Jaringannya kan dikelola oleh ribuan komputer di seluruh dunia. Nggak ada bosnya. Jadi kantor pajak nggak bisa kirim surat cinta ke kantor pusat Bitcoin dan bilang, tolong dong laporan transaksi si Fulan gitu ya. Soalnya emang nggak ada kantornya. Persis. Pilar kedua, transaksinya itu peer-to-peer. P2P, langsung antar pengguna. Riset dari Ola Banji menyoroti ini sebagai tantangan besar. Waktu Anda kirim kripto ke dompet digital orang lain, itu kayak Anda ngasih uang tunai ke teman di kafe. Nggak ada perantara resmi yang nyatat buat pajak. Bedanya, kafenya ini di internet dan teman Anda bisa aja ada di benua lain. Tunggu, ini jadi menarik. Berarti kalau saya misalnya desainer grafis di Bali, terus dapat bayaran dalam Ethereum dari klien di Kanada, secara teknis, transaksi itu cuma antara saya dan dia. Nggak ada bank di Indonesia atau Kanada yang terlibat langsung di situ. Tepat sekali. Dan itu membawa kita ke pilar ketiga, tantangan lintas batas. Di skenario Anda tadi, yurisdiksi pajak mana yang berhak? Indonesia, tempat Anda tinggal, Kanada, tempat klien Anda. Semuanya jadi abu-abu. Salah satu sumber riset menyebut ini mimpi buruk yurisdiksi. Transaksi terjadi dalam hitungan detik melintasi banyak negara. Oke, saya mulai ngerti. Jadi fitur-fitur yang justru bikin kripto ini revolusioner, privasi, desentralisasi, tanpa perantara, itu juga yang bikin petugas pajak minum obat sakit kepala ya? Tapi para pendukung kripto pasti bakal bilang kalau sulit dipajaki, itu fitur bukan bug kan? Tentu saja. Dan itu inti perdebatan filosofisnya. Tapi, dari sudut pandang negara, itu bug yang mahal banget. Riset dari Yan tahun ini memperkirakan celah ini bisa menghilangkan potensi pendapatan negara sampai miliaran dolar secara global. Uang yang harusnya bisa buat sekolah, rumah sakit, malah menguap ke ether digital. Oke, ini yang nggak masuk akal buat saya. Kalau semua negara menghadapi masalah yang sama, kehilangan potensi pajak, logikanya mereka bakal duduk bareng dong bikin satu aturan main global. Tapi dari riset yang Anda kirim, yang terjadi malah sebaliknya. Kenapa bisa gitu? Karena kita lagi nonton fenomena tambal sulam kebijakan global. Bukannya harmonisasi, setiap negara malah coba menafsirkan aset baru ini pakai kacamata hukum lama mereka. Hasilnya jadi ya, teka-teki silang yang nggak nyambung. Amerika Serikat contohnya, mereka memperlakukan kripto sebagai properti. Properti, maksudnya kayak rumah atau mobil gitu. Artinya apa itu dalam praktiknya? Artinya, setiap kali Anda melepas properti itu, mau dijual, ditukar ke kripto lain, atau bahkan dipakai beli kopi, itu dianggap peristiwa kena pajak. Anda harus hitung untung rugi modal dari setiap transaksi kecil itu. Hah? Tunggu, serius?
Jadi kalau saya beli kopi seharga 50.000 pakai Bitcoin, saya harus hitung dulu harga Bitcoin pas saya beli dulu berapa, sekarang berapa, terus lapor untungnya ke kantor pajak cuma buat secangkir kopi. Itu mimpi buruk administratif yang nyata. Wah, gila sih. Dan itu baru di Amerika. Di Uni Eropa beda lagi ceritanya. Mereka coba ikutin panuan OECD, tapi penerapannya, wah, bervariasi banget. Ada kasus terkenal, Scatterverket versus David Hedquist, yang intinya bilang, tukar kripto ke uang fiat itu bebas PPN. Tapi menurut riset NES, tiap negara anggota punya interpretasi sendiri. Jadi, labirin baru lagi. Dan gimana dengan negara-negara berkembang? Aturannya lebih simpel dong. Justru sebaliknya. Riset ini menunjukkan negara berkembang seringnya ada di zona abu-abu total. Aturannya bisa jadi gak ada, gak jelas, atau kalaupun ada, gak ditegakkan. Seringnya bukan karena gak mau, tapi karena keterbatasan sumber daya dan teknologi. Kalau aturannya beda-beda dan banyak yang abu-abu, berarti para pemain besar bisa pilih-pilih negara yang pajaknya paling enak dong. Ada istilahnya nggak buat fenomena ini? Tepat sekali. Anda nangkap intinya. Istilah teknisnya itu regulatory arbitrage. Perusahaan atau investor besar bisa secara strategis pindah operasi ke yurisdiksi dengan aturan pajak kripto yang paling longgar. Ini menciptakan semacam kompetisi antar negara buat nurunin standar pajak demi narik investasi. Jadi kayak race to the bottom gitu ya? Betul. Ini bukan cuma merugikan negara, tapi juga bikin investor jujur yang mau patuh jadi bingung. Mendengar betapa kacaunya aturan ini, saya jadi kepikiran, gimana mungkin orang biasa bisa patuh? Jangan-jangan masalahnya bukan cuma aturannya yang rumit, tapi juga perilaku kita sebagai investor. Datanya gimana soal tingkat kepatuhan? Pertanyaan Anda pas banget. Riset ini menyoroti dua faktor utama di balik rendahnya kepatuhan. Pertama, dan ini signifikan banget, kurangnya edukasi. Banyak investor individu dan UKM itu sama sekali nggak paham kewajiban pajak mereka. Mereka tahu untung, tapi nggak tahu kapan, gimana, dan berapa yang harus dilaporin. Faktor saya nggak tahu ya, masuk akal. Terus yang kedua? Yang kedua ya, kerumitan pelaporannya itu sendiri. Jujur aja nih, saya pernah iseng coba hitung manual untung rugi dari katakanlah 50 transaksi kripto kecil saya. Cuma buat ngerasain prosesnya. Setelah 2 jam dan 4 lembar Excel yang berantakan, saya nyerah. Padahal saya harusnya paham bidang inian. Bayangin orang awam yang transaksinya ratusan setahun. Oke, jadi kombinasi maut antara saya nggak tahu caranya dan caranya susah banget. Terus angkanya di lapangan gimana? Riset ini ada tabelnya dan cukup bikin kaget sih. Sangat. Coba kita bandingkan ya. Di Amerika Serikat, dengan aturan yang relatif lebih jelas dan penegakan yang mulai canggih, tingkat kepatuhan diperkirakan sekitar 62%. 62%. Masih ada sepertiga lebih yang nggak patuh, tapi angkanya lebih tinggi dari yang saya kira. Betul. Masalah utamanya masih seputar salah lapor keuntungan modal. IRS di sana juga udah mulai pakai teknologi pemantauan blockchain. Oke, kalau di Uni Eropa? Di Uni Eropa, angkanya sedikit lebih rendah, sekitar 55%. Tantangan terbesarnya yaitu tadi, kerumitan seputar PPN dan GST yang beda-beda antar negara. Dan angka untuk negara berkembang, saya siap-siap pegangan kursi nih. Di negara-negara berkembang, tingkat kepatuhan rata-rata cuma 38%. 38%. Itu artinya hampir 2 dari setiap 3 orang yang untung dari kripto, negaranya nggak dapat apa-apa dari sana. Angka kepatuhan 38% itu lebih rendah dari sisa baterai HP saya jam 3 sore. Ini nunjukin masalahnya beneran sistemik, bukan cuma segelintir orang nakal. Tepat, ini bukan lagi soal moral individu, tapi kegagalan sistemik untuk beradaptasi. Ketika lebih dari 60% aktivitas ekonomi di sebuah sektor baru gak tercatat di sistem pajak, itu kan lubang raksasa di pendapatan negara. Dampaknya nyata. Oke, situasinya suram, angkanya bikin miris, tapi ironisnya, sumber-sumber ini bilang solusinya justru datang dari teknologi itu sendiri. Ini kayak minta bantuan piromaniak buat madamin kebakaran nggak sih? Gimana caranya teknologi bisa benerin masalah yang ia ciptakan? Ini bagian yang paling konstruktif dari semua riset ini. Para peneliti mengidentifikasi beberapa solusi teknologi yang sangat menjanjikan. Yang pertama itu sistem pelaporan berbasis blockchain. Oh, jadi ngawasin blockchain pakai blockchain juga. Melawan api dengan api, cerdik juga. Gimana cara kerjanya? Idenya adalah menciptakan jejak audit yang nggak bisa diubah atau immutable. Otoritas pajak, dengan hukum yang tepat, bisa punya akses ke buku besar transaksi yang transparan.
Studi percontohan yang pakai sistem begini, menurut riset Ola Banji, menunjukkan potensi peningkatan kepatuhan sampai 20-25%. Karena jadi susah banget buat salah lapor atau nyembunyiin transaksi. Oke, itu buat pelaporan. Ada lagi? Yang kedua, alat pemantauan berbasis AI atau kecerdasan buatan. Bayangin sebuah sistem super cerdas yang bisa analisis jutaan transaksi di blockchain secara real-time. Dia bisa deteksi pola-pola anomali yang nunjukin penghindaran pajak. Misalnya, transaksi rumit lewat berbagai mixer buat ngaburin asal-usul dana. AI bisa nandain aktivitas ini buat dicek lebih lanjut sama auditor manusia. Tunggu. AI yang memantau jutaan transaksi ini. Kan kedengarannya kayak pengawasan massal ya. Di satu sisi bagus buat pajak. Tapi di sisi lain, apa bedanya sama pemerintah ngintik PIN rekening bank kita semua? Tapi skalanya jauh lebih besar. Di mana batasannya? Anda menyentuh debat etis yang paling krusial di sini. Ini pedang bermata dua. Teknologinya punya potensi luar biasa buat kebaikan, yaitu keadilan pajak. Tapi tanpa pengawasan dan kerangka hukum yang sangat ketat soal privasi data, bisa banget disalahgunakan. Makanya, para peneliti nggak cuma nyaranin adopsi teknologi, tapi juga menekankan pentingnya regulasi yang melindungi hak individu. Jadi bukan cuma pasang software, tapi juga harus bangun pagar hukum di sekelilingnya. Paham. Terus solusi ketiga, yang mungkin paling praktis buat kita-kita. Nah, ini yang paling bantu ngatasin masalah kerumitan. Riset dari Abbas dan rekan-rekannya menyoroti pentingnya software pelacak kripto. Jadi ini aplikasi yang bisa disambungin ke akun exchange dan wallet Anda. Dia otomatis melacak semua transaksi, ngitung untung rugi, dan bikin laporan yang siap diserahin ke kantor pajak. Oh, jadi itu langsung memecahkan masalah mimpi buruk administratif yang tadi kita bahas ya? Betul sekali. Jadi apa artinya semua ini? Apa kita tinggal nunggu semua kantor pajak di dunia pasang software canggih, terus masalahnya kelar gitu aja? Ya, nggak sesederhana itu. Teknologi ini alat bantu yang kuat banget. Tapi bukan tongkat sihir. Efektivitasnya sangat bergantung pada sebuah ekosistem. Pertama, seperti yang Anda singgung, harus ada kerangka hukum yang jelas. Kedua, kemampuan sistem pajaknya sendiri buat mengintegrasikan teknologi baru ini. Dan yang ketiga, yang sering dilupakan, adalah edukasi yang cukup buat wajib pajak. Teknologi tanpa kebijakan dan edukasi cuma jadi pajangan digital yang mahal ya? Tepat sekali. Ketiganya harus jalan bareng. Kebijakan cerdas, teknologi yang membantu, dan masyarakat yang teredukasi. Oke, saatnya kita tarik napas dan merangkum perjalanan kita hari ini. Jadi untuk meringkas, pajak kripto itu rumitnya minta ampun karena sifat dasarnya yang desentralisasi dan tanpa batas. Yang bikin aturan di seluruh dunia jadi compang-camping, menciptakan celah buat regulatory arbitrage, dan bikin tingkat kepatuhan jadi rendah banget, terutama di negara berkembang. Penyebab utamanya kombinasi dari kurangnya edukasi, faktor saya nggak tahu, dan kerumitan pelaporan. Ini susah banget. Dan meskipun teknologi nawarin harapan besar lewat pelaporan blockchain, AI, dan software pelacak, itu semua harus didukung kebijakan yang cerdas dan edukasi publik yang masif. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal nagih pajak aja kan? Sama sekali bukan. Ini adalah ujian bagi pemerintah di seluruh dunia buat beradaptasi dengan ekonomi digital. Langkah ke depan, seperti yang disimpulkan riset-riset ini, menuntut pendekatan 3 cabang yang solid. Pertama, harmonisasi regulasi antar negara. Kedua, adopsi teknologi yang cerdas oleh otoritas pajak. Dan ketiga, edukasi yang masif dan berkelanjutan kepada publik. Ini maraton, bukan lari sprint. Sebuah maraton yang baru dimulai. Sebelum kita tutup, saya mau lempar satu pemikiran nih buat Anda renungin. Riset-riset ini kan sebagian besar fokusnya ke gimana pemerintah bisa pakai teknologi buat melacak transaksi kripto demi pajak. Tapi coba deh kita balik perspektifnya sejenak. Kalau teknologi blockchain bisa bikin alur uang jadi begitu transparan, mungkin nggak ya suatu saat nanti kita sebagai warga negara bisa pakai teknologi yang sama buat melacak kemana setiap rupiah uang pajak kita dibelanjakan oleh pemerintah. Secara real time, transparan, dan nggak bisa diubah. Sebuah pemikiran untuk Anda bawa. Sampai jumpa di podcast berikutnya.